Yang ku inginkan adalah kasih apa-apa. Terkesima dengan God Bless dan Navicula ya. Kalau menurut Robby, bahasa Robby, jam session dengan mereka seperti berenang dengan paus katanya. Menggulung musik mereka. Tentunya kolaborasi dengan Navicula, salah satu band yang cukup besar di Bali, merupakan ide segar ya dari Jakarta Atmosphere sendiri. Navicula punya sound yang nggak ada lawannya di sini. God Bless juga legenda musik rock di Indonesia juga, dan God Bless-nya meskipun udah tua juga masih sangar juga di panggungnya, dan ya Navicula bisa ngimbangin itu. God Bless boleh dibilang adalah pencetus rock Indonesia. Generasi sekarang harus tahu kebesaran dan sepak terjang God Bless, karena dia adalah boleh dibilang legenda musik rock Indonesia yang masih bisa kita lihat. Lagu Sesat ini lagu rock dengan kritik sosial yang baik. Saya melihat Jakarta Atmosphere itu seperti tempat bertemunya musisi muda dan musisi yang sudah punya nama di Indonesia untuk berpadu dalam satu panggung, dan pada akhirnya bisa dikenalkan ke publik yang sekarang. I'll never get inside of it. The security is the killer. I'm on this way to be. Yang khas dari dulu mungkin intinya ya apa, suaranya Leo ya. Leo kan banyak, cukup banyak sisi Leo lah rasanya gitu ya. Kalau personal favoritnya setahu gue itu suka David Bowie gitu kan. Juga dengan Uta nggak bisa dilupakan karena salah satu penyanyi terbaik Indonesia menurut saya. Uta kemarin dia kolaborasi dengan Leonardo ini sosok musisi muda yang serba bisa ya, dia bisa main drum, main gitar, apapun. Dan Utha Likumahua dan Leo menurut gue salah satu yang cukup dekat. Untuk Leonardo, gue cukup mengagumi dia sebagai seorang musisi. Dia songwriter yang menurut gue jago. Lagu-lagu bikinan dia selalu enak di kuping, simple, tapi nggak kacangan. Dia gila. Dan ketemu dengan Utha yang kita tahu juga dia besar di panggung, jadi udah makanannya dia di panggung. Kehadiran seorang Utha Likumahua, ini seorang penyanyi Ambon Manisnya yang bagus banget. Suara dia dibanding 10 tahun yang lalu itu masih sama. Yang selalu ku ucap di setiap doaku dan menjadi rambang. Akhirnya dirimu di dalam hidupku satu-satunya. Kaulah yang pertama untuk yang terakhir. Begitu juga dengan penampilan lain ya, kayak Sylvia Sarce, sosok penyanyi yang boleh dibilang jarang tertangkap radar media arus utama, kemarin muncul dengan gugun, soulnya dapat banget. Jadi seperti Jimi Hendrix bertemu Janis Joplin ya waktu itu. Saya cukup kaget ya ngelihat Sylvia Sarce tiba-tiba menjadi bahan omongan dari anak-anak muda yang nonton Jakarta Atmosphere ini. Kebetulan dia juga bermain dengan gugun yang juga sangat responsif ya, karena auranya itu udah blues rock dipadukan dengan Sylvia Sarce yang bahwa anggapan blues itu tidak akrab dengan anak muda salah besar. Mereka tidak hanya menampilkan skill tetapi juga performance yang menghibur.
suaranya killer banget. Tuh kita juga udah tahu suaranya tuh mau rekaman di panggung kualitasnya nggak ada bedanya kayaknya. Bener-bener top banget. Mereka semua Mocha, Bonita, dan Tris, Odiagam juga masih berjalan di jalur pop dengan spesialisasi mereka masing-masing. Odiagam ya, walaupun Odi dengan selebornya ya, dengan gaya kesana kemari, mau bernyanyi apapun, bertingkah seperti dulu sih dia. Odiagam yang juga di zamannya itu dia adalah seorang singer-songwriter dan juga seorang pianis yang sangat entertain. Kebanyakan karya-karyanya itu diinspirasikan dari gaya-gaya late 50s dan 60s dengan gaya-gaya doo-wop seperti itu banyak diadopsi oleh Odiagam. Itu udah benar-benar enak dinikmatin, ditonton, didengar, itu udah irgasm lah. Itulah yang membuat Jakarta Atmosphere ini bukan hanya sekedar sensasi sih. Jakarta Atmosphere buat gue itu jadi Unik, menarik, cukup segar ya. Miniatur dari musik Indonesia dari era dulu sampai sekarang. Jakarta Atmosphere, sebuah fenomena musikal bagi sebuah generasi. untuk jadi orang yang open minded. Hey, di zaman dulu itu ada pendahulu kalian gitu, yang ternyata sekarang ini banyak nggak kenal karena terjadi missing link.